anak didik kami kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Silamanik. Kita lanjutkan materi pembahasan kita berikut mengenai interaksi keruangan antara desa dan kota. Ya. Jadi untuk saat ini kita membahas tentang interaksi antara desa dan kota. Ya, setelah kita pelajari sebelumnya tentang seluk-beluk daripada desa, kemudian juga mengenai kota. Jadi untuk saat ini kita kaji dari segi interaksinya. Nah, dari gambar ini Anda lihat ada kota, ya, kemudian ada desa. Ya, tentunya antara desa dan kota ini senantiasa ada terjadi interaksi, ya, ada interaksi. Nah, interaksi tersebut tentunya diwujudkan dari adanya pergerakan manusia ataupun orang, ya, pergerakan manusia, ya, atau orang. Nah, misalnya dari desa, ya, ini pada umumnya adalah uh, menjadi tenaga kerja untuk kota, ya, untuk bisa bekerja di kota, ya. Kemudian kalau dari kota, ini ada tenaga kerja juga, yaitu terutama pensiunan dan demikian juga dengan jasa tenaga ahli, ya, datangkan dari kota ke desa, ya. Jadi artinya interaksi tersebut terjadi adanya pergerakan orang, apakah dari desa ke kota, demikian juga dari kota ke desa. Nah, kemudian di samping daripada pergerakan orang ataupun manusia, juga adanya pergerakan barang, ya, pergerakan barang. Jadi barang tersebut tentunya diangkut, ya, diangkut dengan alat transportasi. Nah, demikian juga dengan orang ini tadi, ya, ada juga menggunakan transportasi penumpang, transportasi barang, ya. Nah, jadi artinya interaksi antara desa dan kota itu terjalin adanya dengan adanya dilatar belakangi dari adanya transportasi, ya, transportasi. Jadi nggak mungkin misalnya orang dari desa ke kota hanya dengan jalan kaki, ya kan? Nah, jadi dia menggunakan berbagai macam jenis transportasi, apakah milik pribadi ataupun dengan angkutan umum, ya, ataupun dengan eh, berbagai macam jenis angkutan tentunya, ya, bisa saja dengan truk, ya kan, truk pengangkut barang, bisa saja ada juga dengan menggunakan berbagai macam transportasi tentunya, ya. Jadi barang-barang yang dihasilkan dari desa dibawa ke kota, ya, berupa apa? Itu seperti ada air dan energi, ya, makanan segar, bahan mentah. Nah, inilah yang bisa diangkut dengan apa namanya transportasi tadi, dibawa ke kota, ya. Kemudian dari kota berwujud barang dibawa ke desa, itu seperti ada makanan, ya, makanan olahan, ya, ataupun barang-barang olahan, ya, makanan siap saji, ya, dibawa dari kota ke desa, ya kan, perjualbelikan di desa. Kemudian juga dengan berbagai macam barang olahan seperti misalnya apakah meja, ya kan, apakah apa namanya barang-barang elektronik, ya, dan barang-barang lainnya, ya, yang tidak bisa diproduksi di desa. Jadi antara desa dan kota itu artinya ada produk barang yang berbeda, ya. Umumnya dari desa itu berupa bahan-bahan mentah, dari kota itu sudah merupakan barang jadi, ya. Itulah pergerakan barang. Kemudian juga ada berupa uang, ya, uang, ya. Uang itu kalau dari desa ke kota, ya, itu berwujud tabungan, ya kan? Dia berwujud tabungan. Sedangkan dari kota, uang tersebut ke desa dialihkan itu untuk investasi, ya, penanaman modal ke desa. Jadi orang desa menabung, ya, untuk kota, ya.
Kemudian dari uang yang ditabung di kota, ya, dikembalikan lagi ke desa dalam bentuk investasi, ya kan? Dalam bentuk investasi itu. Jadi ada pergerakan orang, ya, ada pergerakan orang yang bawa uang tentunya, ya kan? Bawa uang ini apakah dari desa ke kota, kemudian juga dari kota ke desa. Tapi kalau ada uangnya dari desa, biasanya itu dalam bentuk ya katakanlah tabungan ini, ya. Kemudian ke desa dalam bentuk investasi. Nah, kemudian juga berupa ide, ya, ide ataupun gagasan, atau terkait di sini adalah informasi, ya kan? Nah, idenya tadi ini bisa beralih ke desa, yaitu dalam bentuk media ataupun buku, ya. Ide-ide dari kota itu, ya, sampai ke desa, ya, sampai ke desa itu bisa disalurkan lewat daripada media massa, ya kan? Kemudian buku yang disalurkan ke desa, ya, sehingga ide-ide ataupun pemikiran, katakanlah itu juga merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tersebut, ya, bisa disalurkan ke desa. Nah, sedangkan dari desa ini idenya itu berupa aspirasi, ya, aspirasi yang bisa disalurkan ke kota. Nah, itulah kira-kira gambaran daripada adanya interaksi daripada desa dan kota tersebut. Jadi dengan adanya interaksi ini nantinya tentunya ya ada ada keuntungannya, ada kerugiannya, ya kan? Ada gejala permasalahan yang terjadi di situ. Nah, bagaimana permasalahan yang terjadi, ya, apa saja keuntungan ataupun dampaknya, itulah yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, baik, untuk berikut kita analislah dari segi pengertian interaksi daripada desa dan kota tersebut. Nah, yang disebut dengan interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang melibatkan unsur-unsur yang ada dan melahirkan sebuah gejala ataupun fenomena ataupun masalah baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Ya. Baik, jadi dari pengertian ini bisa kita telah bahwa interaksi desa dan kota ini merupakan interaksi keruangan, ya, interaksi yang bersifat keruangan antar wilayah. Apakah wilayahnya itu misalnya desa ataupun kota, atau mungkin dari kota kecil ke kota yang lebih besar, atau bahkan antar negara bisa terjadi di sini. Jadi interaksi desa dan kota ini sifatnya luas ini, ya. Jadi dengan adanya interaksi tersebut, ya, akan menimbulkan gejala ataupun fenomena atau masalah baru, ya, yang terjadi, ya. Jadi artinya bahwa interaksi itu kalaupun awalnya mau mewujudkan daripada untuk mendapatkan daripada berbagai keuntungan yang diperoleh, tetapi tanpa dipungkiri bisa menimbulkan ya permasalahan baru, ya, baik berupa fisik maupun non fisik, ya. Jadi gejala ataupun permasalahan itu bisa terjadi pada lingkungan kedua wilayah yang berinteraksi, kemudian bisa juga terhadap manusianya, ya. Jadi lingkungan alam di desa bisa berubah, demikian juga lingkungan alam di kota bisa berubah, kemudian demikian juga dengan masyarakatnya, ya. Masyarakat desa itu bisa tentunya dengan adanya interaksi masyarakat yang berbeda latar belakangnya, maka akan memungkinkan bisa terjadi perubahan-perubahan pada masyarakatnya itu. Maka inilah yang disebut dengan gejala yang terjadi pada non fisiknya. Ya. Baik, kenapa bisa terjadi interaksi itu? Ya, apa faktor penyebabnya? Ya. Nah, ini sini diuraikan jabarkan oleh Edward Tullman, ya. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan interaksi desa dan kota itu. Pertama adalah regional complementarity, ya, regional complementarity, yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi. Ya, wilayah yang saling melengkapi. Artinya di sini bahwa setiap wilayah di permukaan bumi, misalkan wilayah A, ada wilayah B, ada wilayah C, kemudian berikutnya ada wilayah D dan lain sebagainya. Ya, tentunya banyak
wilayah-wilayah, ataupun ada desa satu, desa dulu dan seterusnya, kemudian ada kota satu, kota dulu dan seterusnya. Nah, setiap daerah ataupun wilayah tersebut ada memiliki nilai surplus, ada minusnya. Nggak ada wilayah di muka bumi itu, misalnya apakah itu suatu kota lantas surplus semua, enggak. Ya, desa juga sedemikian, minus semua tidak, ada yang surplus, ya kan? Ada yang surplus. Nah, jadi oleh karena itulah maka dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain bisa saling melengkapi. Artinya misalkan di wilayah A surplus sumber daya X, ya, sedangkan wilayah B minus sumber daya X. Maka tentunya B bisa mendapatkan sumber daya X dari A. Nah, datangkanlah itu dari A. Nah, sebaliknya dari B, ya kan? Dari B yang surplus Y, yang minus adalah di A minus Y. Maka tentunya untuk mengisi minusnya A bisa didatangkan dari B. Ya, sehingga A dan B saling melengkapi. Ya, saling melengkapi antara dua wilayah ini, ya kan? Antara dua wilayah tersebut. Jadi biasanya interaksi tersebut memang terjadi karena ini faktor utamanya ini ada saling membutuhkan di antara dua wilayah. Jadi kalau wilayahnya pada umumnya produknya sama, surplusnya relatif sama, maka melemah itu interaksinya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah intervening opportunity, ya. Ya, adanya kesempatan untuk berintervensi. Ya, kesempatan untuk berintervensi. Jadi adanya interaksi antara dua wilayah, ya, tentunya tidak menutup kemungkinan wilayah A dan B ini bisa berinteraksi dengan wilayah C. Ya, jadi artinya di sini wilayah A dan B setelah terjadi adanya interaksi, interaksinya ini bisa melemah akibat daripada adanya interaksi antara wilayah A dan C. Demikian juga B dan C, ya kan? Nah, jadi artinya di sini terjadi persaingan interaksi antara A dan B, demikian juga A ke C, demikian juga B ke C. Nah, jadi interaksi A ke B bisa melemah akibat daripada B berinteraksi ke C ataupun A berinteraksi ke C, di mana sumber daya yang dibutuhkan oleh A bisa datangkan juga dari C, ya, demikian juga B sebaliknya. Nah, jadi oleh karena itu maka tentunya ya kesempatan untuk berinteraksi tadi bisa melemah akibat daripada timbulnya persaingan interaksi antar wilayah tersebut, ya, timbul interaksi, sehingga setiap wilayah tentunya semakin berupaya untuk bagaimana supaya interaksi dari wilayah itu dengan wilayah lainnya, ya, bisa lebih kuat, ya. Nah, itu senantiasa secara alamiahnya, ya, tentunya sama-sama sama-sama untuk berlomba untuk bisa lebih mantap, lebih baik di dalam persaingannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah spatial transfer ability, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, ya, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Kemudahan pemindahan dalam ruang ini tentunya terkait yaitu dengan jarak, ya kan? Dengan jarak, demikian juga dengan alat transportasi ataupun katakanlah dengan bagus tidaknya daripada sarana ruas jalan ataupun infrastruktur yang dibutuhkan di dalam interaksi tersebut. Jadi apabila infrastrukturnya lebih bagus, ya, maka akan memungkinkan interaksinya itu lebih bagus, lebih banyak ataupun lebih lebih besarlah interaksi yang terjalin kayak tersebut, ya. Nah, itu dari spatial transfer ability, ya, kemudian pemindahan dalam ruang. Karena untuk bisa artinya berinteraksi itu tidak bisa terlepas daripada infrastruktur yang dibutuhkan. Jadi ya bagus tidaknya infrastruktur yang tersedialah yang disebutkan di sini spatial transfer ability-nya ini, karena di sini tentunya akan terkait dengan ongkos, ya, yang harus dibayar, ya, kemudian juga terkait dengan waktu, ya, waktu tempuhnya. Jadi kalau waktu tempuhnya itu cepat, ya, tentunya
akan lebih mudah biaya transportasinya, ya kan? Akan lebih mudah, ataupun akan lebih cepat, sehingga mungkin harga barang yang diperjualbelikan bisa semakin lebih murah tentunya. Ya. Baik, itulah tadi dari faktor interaksi ya antara desa dan kota yang dikemukakan oleh Edward Ullman. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek interaksi desa dan kota. Ya, meliputi aspek apa saja interaksi desa kota itu. Ya, ada 3 aspek per umumnya. Ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek budaya. Ya, jadi terutama tentunya interaksi itu lebih didominasi oleh aspek ekonomi. Karena orang tentunya ya artinya mengadakan suatu interaksi itu adalah untuk bisa mendatangkan uang, ya kan? Bisa mendatangkan uang. Jadi lebih mengarah terhadap faktor ekonominya. Jadi dari aspek ekonomi itu hingga memungkinkan dengan adanya interaksi ini akan terjadinya perdagangan, ya kan? Perdagangan barang dan jasa dari desa ke kota ataupun sebaliknya, ya. Kemudian meningkatkan pendapatan penduduk. Ya, jadi ini interaksi tersebut tentunya menjadi sumber mata pencarian untuk masyarakat yang secara langsung ya berinteraksi ya ataupun melakukan pekerjaan di dalam bidang ekonomi tersebut ya. Kemudian melahirkan kawasan perdagangan di pinggir kota. Jadi dengan adanya interaksi desa kota ini maka memungkinkan bukan hanya di inti kota saja artinya terjadi transaksi ekonomi tetapi bisa mengarah ke pinggiran kota. Nah, jadi di daerah pinggiran kota bisa menjadi terbentuk kawasan perdagangan. Kemudian berikut adalah aspek sosial. Ya, dari segi aspek sosial ini akan memungkinkan interaksi tersebut akan menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk dari desa ke kota, ya, pergerakan penduduk dari desa ke kota, kota ke desa, ya, dari hari ke hari, ya. Biasanya kalau dari desa itu banyak orang misalkanlah bekerjanya di kota, ya, habis bekerja, ya pulang lagi ke desa, ya, pulang lagi ke desa. Nah, itulah yang sering disebut dengan para pengelaju itu. Demikian juga misalnya dengan orang sekolah, ya kan? Dia orang desa, sekolah di kota, ya. Pagi berangkat ya ke kota, habis pulang sekolah ya balik ke desanya, ya. Nah, kemudian dari segi aspek sosial ini akan menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antara masyarakat desa dan kota, ya. Saling ketergantungan, jadi saling membutuhkan itu akhirnya, ya kan, antara masyarakat desa dan kota, ya, harus ada kerjasama yang baik tentunya, ya. Nah, kemudian dapat meningkatkan, ya, wawasan warga desa. Ya, dari sisi aspek sosialnya tentunya akan memungkinkan, ya, nantinya berbaur dengan masyarakat kota akan memungkinkan warga desa itu akan, ya, bertambah pengetahuannya tentunya, ya. Nah, kemudian berikut dari sisi aspek budaya, ya, aspek budaya. Nah, budaya itu dari segi pertama pendidikan, ya. Dari pendidikan di desa nantinya akan memungkinkan bisa semakin meningkat, ya, bisa semakin meningkat. Nah, jadi warga desa, ya, yang pada umumnya tingkat pendidikannya rendah, tetapi dengan adanya interaksi ini tadi memungkinkan untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tentunya di kota, ya kan? Kemudian perubahan tingkah laku masyarakat desa, ya, maka nanti akan bisa terjadi perubahan tingkah laku. Kalau semakin baik, ya akan tentunya positif itu. Tetapi bisa ini tingkah laku masyarakat desa yang meniru gaya-gaya hidup perkotaan, ya, masyarakat kota. Nah, ini tentunya kurang bagus tentunya ini kalau perubahan dari tingkah laku masyarakat desa itu. Ya, baik, itulah aspek interaksi desa dan kota. Kemudian berikut bentuk wujud interaksi desa kota itu, ya. Apakah wujud interaksinya? Nah, di sini kita perlihatkan, ya, ada 2 gambar di sini, ada pergerakan manusia. Nah, ini banyak ada bawa koper, bawa tas, ya kan? Ini berebut untuk bisa di lokasi terminal ini, ya.
ada yang mau berangkat, ya, ada yang sudah tiba di lokasi, ya kan? Nah, ini dia, ya. Jadi dengan wujud interaksi tersebut tentunya ada pergerakan manusia, ya, dari desa ke kota, dan kemudian dari kota ke desa, yang dari hari ke hari terjadi seperti itu. Nah, kemudian demikian juga pergerakan barang. Nah, ini pergerakan barang, ya. Barang dari kota ke desa, ataupun ini kalau sudah ada kontainer seperti ini, ya, kemudian ada peti kemasnya ini sudah didatangkan dari luar negeri nih, ya, barang-barang dari luar negeri yang sampai ke kota pelabuhan, nantinya ini diseluruhkan lagi ke kota-kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian berikut ada pergerakan informasi dan iptek. Ya, ini pergerakan informasi dan iptek. Nah, pergerakan ini biasanya misalnya ada koran, ada majalah, ya. Kemudian juga pergerakan dari segi pengetahuan dan teknologinya ini, ya, terkaitlah ini dengan adanya tenaga-tenaga ahli, ya kan? Tenaga ahli yang bisa didatangkan misalnya dari kota, ya kan? Dari kota dibawa ke desa, ya. Kemudian komunikasi masyarakat, ya, terjadi adanya komunikasi, ya, antara masyarakat yang ada di desa dan di kota. Itulah wujud interaksinya. Baik, berikut adalah apa manfaat interaksi desa dan kota tersebut. Ya, jadi dengan adanya interaksi ini tentunya akan dapat bermanfaat untuk desa dan demikian juga untuk kota. Jadi tidak hanya sepihak dia. Kedua wilayah yang berinteraksi tentunya keduanya ada manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Nah, untuk desa pertama meningkatkan pendapatan masyarakat desa tentunya, kan? Orang desa tadi, ya, menjual barang-barang yang dihasilkan seperti hasil panennya terjual, maka tentunya dari situ akan memungkinkan ada hasil yang diperoleh. Demikian juga dapat meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, ya. Nah, orang yang sekolah tadi di kota tentunya akan bertambah tingkat pendidikannya, demikian juga pengetahuannya dan keterampilannya. Kemudian mendapatkan informasi dan teknologi. Ya, jadi dari informasi yang terjadi berbagai belahan dunia akan sampai ke desa, tentunya melalui interaksi daripada desa itu ke kota. Ya, demikian juga dengan teknologi. Orang desa misalnya menggunakan mesin-mesin pertanian, ya. Kemudian berikutnya dengan penerapan daripada teknologi pertanian. Nah, itu tentunya itu ditopang daripada interaksi dari desa itu ke kota. Ya. Kemudian terpenuhinya kebutuhan berbagai barang jadi. Ya, di desa itu jarang, ya, barang-barang yang berbentuk jadi, ya. Dia perlunya menghasilkan bahan mentah, ya. Tapi itu bisa datangkan dari kota, sehingga kebutuhan untuk masyarakat desa misalnya apakah kebutuhan, ya, katakanlah hiburan di rumah, televisi, ya, tape recorder, ya, lemari, kemudian, ya, barang-barang kebutuhan dapur dan lain sebagainya, alat-alatnya, ya, nah, itu bisa datangkan dari kota, ya, sehingga, ya, kita bisa memasak, ya, kita bisa artinya menonton televisi, tentunya itu dari interaksi dengan kota. Kemudian pembangunan prasarana meningkat, ya, pembangunan prasarana meningkat. Kemudian menimbulkan heterogenitas pekerjaan. Jadi interaksi dari desa kota ini, ya, masyarakat desa tidak hanya terfokus ataupun hanya mengandalkan lagi ya, kegiatan agrarisnya, tetapi memungkinkan juga ada pekerjaan lain, ya, terutama tentunya itu dalam hal dagang, ya, ada kesempatan untuk itu, ya, minimal pedagang pengumpul dia, ya, itu. Nah, kemudian untuk kota, ya, dengan adanya interaksi tersebut tentunya akan memungkinkan terpenuhi kebutuhan pangan dan bahan mentah untuk masyarakat yang ada di kota, ya. Karena ini bahan pangan nggak memungkinkan bisa didapatkan di kota itu, dan bahan mentah, ya,
Jadi bahan pangannya bisa datangkan dari desa tadi, kemudian demikian juga bahan-bahan mentahnya. Kedua, terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja kasar, ya, seperti buruh pabrik, ya, bisa datangkan dari desa, ya. Kemudian mendapatkan pasar bagi penjualan produk barang jadi, ya. Demikian juga teknologi, ya, informasi dan lain-lain sebagainya. Ya, ini tentunya masyarakat dengan desa, ya, merupakan, ya, lokasi pasar yang bagus tentunya, ya, untuk menunjang daripada pemasaran produk-produk barang yang dihasilkan dari kota. Kemudian keempat adalah sebagai penyangga bagi perkembangan kota. Jadi desa itu sangat penting sekali bagi kota karena nantinya bisa dialihkan ke pinggiran-pinggiran kota, ya, untuk mengatasi daripada, ya, masalah kepadatan yang ada di inti kota. Jadi bisa semakin ke pinggiran kota. Jadi desa itu disebut sebagai penyangga. Menyangga daripada lokasi wilayah perkotaan yang mungkin bisa semakin padat dan ramai. Ya. Berikutnya dampak. Nah, ini dampak negatif. Apa dampak negatif interaksi desa kota itu? Jadi kalaupun tadi ada sisi positifnya yang kita lihat, tetapi tidak bisa dipungkiri dengan adanya interaksi desa kota itu ada sisi negatifnya. Yang pertama adalah urbanisasi meningkat. Ya. Jadi dengan adanya interaksi itu semakin banyak masyarakat desa yang melihat kenyataan hidup di kota, maka bisa saja menumbuhkan niatnya untuk, ya, pindah ke kota, ya, menjadi masyarakat kota, ya. Jadi seolah-olah bahwa dengan adanya interaksi dari waktu ke waktu tersebut bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat desa itu untuk menjadi tinggal di kota. Kemudian kedua, desa kurang tenaga produktif. Ya, karena di sini tadi adanya interaksi tersebut, tentunya, ya, banyak orang desa yang sudah berada di, mungkin tinggal di kota, misalnya seperti tadi kita sebutkan ada untuk melanjutkan pendidikannya, ya, di kota. Ya, tentunya nggak mungkin balik ke desa, apalagi jaraknya jauh, ya, sehingga tentunya yang demikian akan menyebabkan, ya, tenaga kerja di desa itu semakin berkurang. Yang ada adalah mungkin, ya, orang-orang tua, ya kan, yang bekerja di sawah di ladang itu, ya, kurang tenaga produktif, ya. Nah, itu di desa. Kemudian berikut adanya slum area. Ya, ini slum area. Kebetulan ini dalam gambarnya inilah yang disebut dengan slum area, ya. Ini kedua gambar ini slum area, pemukiman kumuh. Nah, ini di kota ini, ya. Jadi kalau kita bayangkan hidup di kota itu enak, nah ini kalau kita lihat di sini sangat sedih hidup di kota itu kalau sudah seperti ini, ya. Inilah pemukiman kumuh yang terjadi di kota akibat daripada interaksi desa kota itu ataupun sekaligus dengan urbanisasi lah ini. Karena mereka sudah pindah ke kota, ya kan? Sudah akhirnya ini terjadi pemukiman yang tidak layak huni, ya, terpaksa dengan situasi yang ada mereka pertahankan karena untuk mendapatkan penghidupan yang layak susah ataupun harus mempersiapkan uang yang banyak, ya. Kemudian berikutnya selain pemukiman kumuh terjadi juga pengemis, pengemis jalanan, ya, pengemis, ya, di tempat-tempat keramaian itu sering terjadi. Pengamen, ya, ada pengamen yang naik turun angkutan umum, ada pengamen yang berada di pinggiran jalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikut kepadatan penduduk meningkat. Ya, ini khususnya di kota ini dengan adanya interaksi tersebut, ya. Kepadatan penduduk di kota itu meningkat. Demikian juga kriminalitas. Ya, kriminalitas, tindak kriminalitas, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu akan memungkinkan bisa semakin semakin sering terjadi di wilayah perkotaan. Baik, berikut adalah pembahasan akhir adalah zona interaksi desa kota, ya, kemukakan oleh Bintarto. Ya,
zona interaksi ini menyebabkan di wilayah kota tersebut dari inti kota sampai ke pinggiran kota terbentuk adanya berbagai bagian-bagian wilayah perkotaan tersebut. Yang pertama disebutkan dengan pusat kota ataupun city, ya. Kemudian zona kedua suburban sekitar pusat kota dan dihuni para pengelaju, ya. Kemudian ketiga suburban fringe, wilayah melingkari suburban dan peralihan dari desa menuju kota. Keempat adalah urban fringe, wilayah batas kota yang memiliki sifat mirip kota. Yang kelima adalah rural urban fringe, wilayah antara kota dan desa. Yang keenam rural adalah desa yang bergerak dalam bidang sektor agraris. Jadi zona-zona yang dinyatakan ini bisa kita perhatikan dalam gambar ini, ya. Zona-zona melingkar, ya, mulai dari nomor 1, ya, city, nomor 2 suburban, nomor 3 adalah suburban fringe, nomor 4-nya adalah urban fringe, kemudian nomor 5-nya rural urban fringe, kemudian nomor 6-nya adalah rural, ya. Baik, itulah uraian pembahasan secara menyeluruh tentang interaksi desa dan kota, ya, terutama interaksi ini adalah diuraikan, dijabarkan dari faktor-faktor dan pola interaksinya. Baik, untuk berikutnya tugasmu untuk pertemuan ke-11, ini tugas ke-9, jelaskan disertai gambar pola dan faktor interaksi desa dan kota. Ini saya ulangi, ya, perhatikan dalam tugasnya ini dikerjakan di dalam buku catatan. Nah, tidak diperbolehkan diketik, harus tulis tangan. Nah, gambarnya yang harus kau print, kau tempelkan di buku catatanmu. Nah, kemudian baru foto, baru kirim. Ya, gak usah harus kamu kamu ketik, tidak perlu. Ya, karena ini belajar. Ya, nah, belajar. Jadi tulis tangan yang rapi, yang bagus. Ya, tulis tangan. Dengarkan itu, tulis tangan. Jangan kau ketik-ketik. Ya, jadi gambarnya saja yang harus kamu print out, kemudian tempelkanlah supaya lebih jelas itu penguraian pembahasanmu. Ya, itu pentingnya daripada gambar tersebut. Jangan hanya artinya kata-kata, gambarnya bisa terlihat itu. Nah, baik. Jadi dari pembahasan tadi diharapkan Anda bisa menyebutkan ataupun menuliskan pengertian interaksi desa dan kota. Ya, kedua faktor interaksi desa dan kota, ya, dikemukakan oleh Edward Ullman. Ya, ada 3 faktor tadi. Kemudian aspek interaksi desa dan kota, ya, ada juga 3 aspek. Kemudian bentuk wujud interaksi desa dan kota, ya, apa saja. Kelima, manfaat interaksi desa kota itu apa? Dampak negatif interaksi desa kota itu apa? Ketujuh, zona interaksi desa dan kota itu apa? Baik, itulah yang harus kamu berikan jawaban. Tulislah itu sebagus mungkin dan sejelas-jelas mungkin. Saya kira demikian pembahasan kita untuk hari ini dan selamat siang.